Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini aku mau sharing tips atau gimana caranya menyusun skripsi bab 1 dengan cepat. Nah, ini aku lebih ke memberikan contohnya. Aku ngasih tips sekaligus ngasih contohnya dari skripsi yang pernah aku buat, yang pernah aku ajukan. Nah, jadi bab 1 ini seperti yang udah kita tahu, itu bab 1 ini isinya tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pokoknya itu yang wajib ada. Sisanya kalau misalkan ada teman-teman ada tambahan, itu boleh ditambahkan, tapi untuk 4 bagian tadi itu harus ada. Nah, pertama di sini aku mau mencontohkan judul yang aku ajukan untuk skripsi aku adalah pengaruh model pembelajaran Missouri Mathematics Project atau MMP dengan pendekatan STEM untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, jadi aku dari jurusan pendidikan matematika, jadi skripsi ini tentu berkaitan dengan pendidikan matematika. Nah, kita mulai dari membuat latar belakang masalah. Gimana caranya membuat latar belakang masalah? Latar belakang masalah tentunya berkaitan dengan judul. Kita bisa baca judul kita sekali lagi. Nah, jadi latar belakang masalah itu membahas si bagian paragrafnya ini dari yang umum ke khusus gitu dibahasnya tuh. Nah, dari judul yang aku tadi, untuk menulis latar belakang masalah, aku mendapatkan saran juga dari dosen penguji aku bahwa menulis latar belakang masalah jangan dimulai dari hal yang umum banget. Contohnya adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki pulau sebanyak titik-titik itu. Untuk Indonesia adalah bulat itu jangan dimulai dari situ, kata dosen aku. Tapi tulislah mulai dari yang umum tapi yang agak lebih yang umum tapi agak spesifik gitu. Karena kenapa jangan dimulai dari yang umum banget? Karena itu bisa plagiarismenya itu bisa tinggi gitu, karena banyak gitu yang udah menggunakan awalan umum yang seperti itu. Nah, kemudian contoh lain yang awalan umum, pendidikan adalah aspek yang berperan sangat penting dalam kehidupan. Tanpa pendidikan, nah awal mula kita dari bahasnya dari pendidikan itu juga kata dosen aku juga disarankan untuk jangan mulai dari pendidikan, karena kata-kata itu juga bisa kena plagiarisme karena udah banyak itu kan dipakai kata-kata awalan seperti itu. Nah, jadi aku mulai dari matematika itu terbagi menjadi berbagai bidang yang diantaranya adalah aljabar, geometri, kalkulus, dan sebagainya. Nah, matematika ini sangat penting karena matematika yang sangat penting. Matematika menjadi mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa di sekolah. Hal ini menuntut siswa untuk dapat memahami materi matematika itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya masih banyak siswa yang belum dapat mempelajari matematika sebagaimana mestinya. Bahkan menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sangat sulit. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah siswa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami matematika. Nah, jadi dari judul aku, latar belakang masalahnya ini adalah aku ambil dari matematika yang terbagi. Ada matematika itu ada aljabar, geometri, kalkulus, dan sebagainya. Nah, dari matematika ini aku menemukan permasalahan, yaitu siswa belum dapat mempelajari matematika. Nah, ini alur latar belakangnya ini aku mulai seperti ini. Kemudian lanjut ke paragraf selanjutnya, itu aku membahas tujuan pembelajaran matematika. Adapun tujuan pembelajaran matematika dalam kurikulum 2013 menurut Kemdikbud tahun 2013, pokoknya disebutkan tujuan pembelajaran matematika seperti apa. Nah, ini kita hubungkan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika tersebut diperlukan salah satu kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, ini udah mulai ya, kita masuk ke judul yang aku sebutkan tadi. Aku sebutkan lagi judulnya, pengaruh model pembelajaran Missouri Mathematics Project dengan pendekatan STEM untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, latar belakang masalahnya dimulai dari matematika, kemudian dihubungkan ke masalah yang dialami oleh siswa dalam matematika, kemudian lanjut ke tujuan pembelajaran matematika,
Dari tujuan pembelajaran matematika lanjut dihubungkan ke kemampuan pemecahan masalah matematis yang sesuai dengan judul aku. Kemudian paragraf selanjutnya itu disebutkan kemampuan pemecahan masalah matematis adalah apa. Kemudian kemampuan pemecahan disebutkan dulu ya, kemampuan pemecahan masalah matematis adalah salah satu kemampuan apa gitu ya. Kemudian lanjut setelah kita menyebutkan apa itu kemampuan pemecahan masalah matematis. Oleh karena itu kemampuan pemecahan masalah sangat penting bagi siswa. Siswa dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan lebih terlatih dalam menyelesaikan permasalahan dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan kemampuan ini gunanya apa gitu? Disebutkannya seperti itu gitu alurnya. Nah, tapi di sini kita punya problem. Sementara itu, di sini aku menyebutkan problemnya. Dalam hasil evaluasi PISA, prestasi belajar matematika di Indonesia untuk usia 13 tahun masih rendah. Pokoknya aku sebutkan rendahnya kenapa. Aku menyebutkan rendahnya kenapa nanti dihubungkan dengan kemampuan pemecahan masalah. Nah, jadi bentuknya seperti apa sih contohnya? Nah, di sini sementara itu dalam hasil evaluasi PISA, prestasi belajar matematika di Indonesia untuk siswa usia 13 tahun masih rendah. Pada PISA tahun 2006, Indonesia berada pada peringkat 50 dari 57 negara. Kemudian menurut Mullis dan Wijaya mengatakan bahwa hasil tim SS dan PISA selama beberapa tahun ke belakang menunjukkan bahwa hasil capaian belajar matematika siswa di Indonesia, khususnya tentang pemecahan masalah matematis masih rendah. Nah, karena aku tentang kemampuan pemecahan masalah matematis, jadi aku ngasih semacam khususnya gitu, kata khususnya tentang pemecahan masalah matematis masih rendah dan berada pada posisi di bawah Malaysia dan Singapura. Nah, untuk kalimat selanjutnya ada ditampilkan di sini. Nah, kemudian dari masalah yang udah aku sebutin yang siswa kesulitan matematikanya, kemudian dari hasil PISA juga siswanya belajar matematikanya rendah, lanjut ke untuk mengatasi rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa diperlukan model pembelajaran. Nah, ini langsung lanjut dihubungkan ke model pembelajaran Missouri Mathematics Project. Nah, model pembelajaran ini disebutkan model Missouri Mathematics Project ini adalah apa, kemudian kelebihannya apa, kemudian ada gak penelitian lain yang menggunakan model pembelajaran ini gitu, disebutkan juga di latar belakangnya. Nah, kemudian apa sih yang membedakan penelitian kita dengan penelitian lainnya yang berkaitan dengan model pembelajaran ini? Kayak penelitian kita tuh apa sih kelebihannya? Apa yang bikin skripsi kita tuh penting gitu? Skripsi kita apa yang bikin kita tertarik untuk meneliti ini, dan apa yang bikin orang-orang perlu untuk tertarik dengan skripsi kita? Pokoknya dikasih tahu kelebihan tentang model Missouri-nya apa, kemudian kelebihan dari penelitian kita dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu akan jadi poin yang penting juga, karena nanti ditanyakan saat sidang. Itu biasanya kayak apa sih kelebihan model pembelajaran yang kalian pakai, atau apa kelebihan model pembelajaran Missouri Mathematics Project-nya, kemudian apa sih yang membedakan penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu juga bisa ditanyakan saat sidang. Nah, itu jadi poin penting yang harus teman-teman tulis, jadi agar sebelum sidang kita udah punya jawabannya di skripsi kita sendiri gitu ya. Kemudian setelah udah kasih tahu nih sampai sejauh itu, lanjut kita ke penutup dari latar belakangnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul apa gitu. Kita ketik gitu judulnya apa itu secara lengkap. Nah, kemudian beres untuk menulis latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah tadi dia ada hubungannya tiap paragrafnya itu. Pokoknya bahasanya ini berkaitan dengan si judulnya, dan poin yang harus ada itu masalahnya apa, solusinya apa. Solusinya tentu nanti berkaitan dengan judul kita, mau
buat apa gitu, misalkan yang jadi itu tuh jadi solusi dari permasalahan yang kita tulis. Kemudian udah masalah, solusi, terus penelitian yang relate dengan penelitian kita, terus kelebihan penelitian kita dibandingkan penelitian sebelumnya apa gitu. Nah itu sih yang faktor yang penting gitu yang ada di latar belakang masalah gitu. Kemudian untuk selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah untuk untuk menentukan apa sih masalahnya, aku bingung Kak untuk menulis rumusan masalahnya ini, masalah yang mau aku teliti apa gitu. Nah ini kita balik lagi ke latar belakang kita. Latar belakang kita kan tadi tentang masalahnya tuh tentang siswa kemampuan matematika siswa yang rendah. Kemudian solusinya pakai model pembelajaran Missouri. Nah, rumusan masalah itu biasanya diawali dengan kata bagaimana, tapi ada juga yang pakai apa. Tapi tentu harus, biasanya itu pertanyaan untuk poin pertama itu adalah bagaimana. Nah, di sini aku menuliskan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah ada 3 poin untuk skripsi aku yang aku tulis, yaitu bagaimana pengaruh model pembelajaran Missouri Mathematics Project dengan pendekatan STEM terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis. Oh ya, mohon maaf sekali teman-teman, jadi aku lupa di bagian yang pendekatan STEM-nya. Jadi setelah aku membahas yang model Mathematics Missouri Mathematics Project ini, setelah aku membahas modelnya, aku menambahkan karena sekarang udah di era 4.0, jadi ada kelebihan lah udah perkembangan teknologi itu, dan aku jelasin tentang pendekatan STEM ini apa dan kenapa ini penting di zaman sekarang gitu. Nah, jadi itu yang aku sisipkan di latar belakang masalah tentang pendekatan STEM-nya. Kemudian kita balik lagi ke rumusan masalah. Poin yang kedua adalah bagaimana sikap siswa yang memperoleh pembelajaran Missouri Mathematics Project dengan pendekatan STEM. Kemudian yang ketiga, berapa besar pengaruh Missouri Mathematics Project dengan pendekatan STEM terhadap peningkatan kemampuan pecahan masalah matematis. Nah, aku mendapatkan rumusan masalah ini gitu ya, 3 poin ini, itu juga hasil dari aku membaca skripsi tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau ada judul yang mirip nih dengan judul yang aku ajukan, itu aku melihat rumusan masalahnya seperti apa dan aku mengambil referensinya dari sana gitu. Jadi buat teman-teman yang bingung rumusan masalahnya seperti apa, itu bisa melihat dari skripsi tahun-tahun sebelumnya gitu, mengambil masalahnya. Untuk poin kedua, ketiga, sekiannya apa sih? Tapi kalau yang poin pertama kan udah jelas ya, kita bisa membaca dari latar belakang kita. Kemudian lanjut ke tujuan penelitian. Itu berdasarkan untuk menulis tujuan penelitian ini kita melihat dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalah kita ada 3 poin, tujuan penelitian kita juga biasanya adalah 3 poin. Dan untuk penulisan tujuan penelitian ini kita melihat dari rumusan masalah. Nah, tujuan penelitian ini jadi berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh Missouri Mathematics Project dengan pendekatan STEM terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematik. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui sikap, terus kata-katanya dilanjutkan dari yang rumusan masalah tadi. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui besar pengaruh. Jadi tujuan penelitiannya ada 3, sesuai dengan rumusan masalah tadi ada 3. Kemudian lanjut ke manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini menurut aku dari pengalaman aku sewaktu sidang, sebenarnya manfaat penelitian ini nggak terlalu dilihat. Tapi kita perlu untuk menuliskan manfaat penelitiannya. Nah, kalau untuk aku, karena bidangnya pendidikan matematika tentu berkaitan dengan guru, siswa, kemudian peneliti juga. Yang pertama bagi siswa, jadi ini bisa teman-teman lihat di berikut ini aku tampilkan. Nah, itulah jadi bagaimana cara aku untuk menyusun bab 1 skripsi gitu. Kalau misalkan teman-teman kesulitan untuk mencari sumbernya dari mana, itu biasanya aku membuka Google Scholar atau aku baca-baca tesis, kemudian melihat daftar pustakanya mereka mengambil sumbernya dari mana, membaca bukunya dari mana.
Nah, kemudian kalau kesulitan, teman-teman bisa juga membaca bukunya Pak Sugiono tentang penelitian kuali kuanti. Nah, di situ juga dijelaskan tentang bagaimana kita menyusun hasil penelitian yang itu juga relate dengan skripsi. Kemudian apalagi ya? Ya kalau misalkan kesulitan untuk mencari sumber sih lebih ke kita bisa mencari dari buku, kemudian Google Scholar, jurnal juga teman-teman bisa mencarinya dari sana. Ya, mungkin itu. Ya, dari itu semua. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan tentang bagaimana aku membuat bab 1 skripsi dengan cepat. Nah, kemudian untuk teman-teman kalau misalkan skripsinya ada kesulitan atau mau direview atau mau dilihat, mungkin aku bisa membantu untuk membaca skripsinya dan memberikan masukan atau saran terkait kata-kata di skripsinya apa-apanya yang harus diperbaiki. Kemudian mungkin cukup sekian dari aku. Aku udah ngomongin berapa kali ya. Pokoknya terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf sekali masih banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.